agar bisa menjadi keluarga yang saleh atau keluarga yang baik. Bunyinya firman Allah SWT surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa harus ilmu Ustaz? Kenapa bukan misalnya kebebasan berfikir? Kenapa bukan begini dan begitu misalnya ya? Dalam membentuk keluarga yang baik. Nah, nanti akan disebutkan alasannya adalah ayat ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang akan memuliakan secara khusus, mengangkat derajat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Dan ilmu di sini adalah ilmu agama. Belajar seperti ibu-ibu duduk seperti sekarang mendengarkan, itulah yang dimaksudkan. Ya, poin pertama berhubungan dengan ya pondasi yang perlu difahami dalam membentuk keluarga yang baik. Kemudian mulailah terinci sekarang. Kira-kira dalam masalah ilmu di rumah ini apa yang harus kita lakukan? Penulis mulai berbagi. Yang pertama, mengadakan kajian harian atau minimal mingguan dengan keluarga. Materinya patut diragamkan, divariasikan. Terkadang sirah, terkadang fikih, terkadang akidah, terkadang adab dan budi pekerti, dan terkadang keutamaan dan sifat-sifat mulia. Kajian ini mendidik kedisiplinan keluarga dalam urusan waktu dan tempat, menambah ilmu mereka, meluruskan amal perbuatan mereka, menguatkan hubungan sebagian dari mereka dengan sebagian lainnya, menambah kepercayaan mereka kepada pemimpin mereka. Waktu yang bisa dipilih adalah sesudah subuh di hari libur atau sesudah asar di hari Jumat. Baik, kita bahas dulu poin pertama ini. Poin pertama ini saran penulis ya, dan ini sangat ideal kalau bisa dilakukan. Harus ada kajian. Kajian ini bisa kalau sang suami memang atau sang ayah ini punya kapasitas waktu ilmu yang cukup, maka dia duduk untuk membedah buku misalnya, membacakan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, atau siapa saja anggota yang ada di rumah. Kemudian dibedahlah kajian tersebut, diberikan pemahaman sebagaimana layaknya pengajian umumnya. Atau kalau tidak, maka mereka sepakat kalau ada kajian yang bisa diikutin keluarga tersebut. Ya, saya menemukan misalnya cukup banyak di kajian-kajian kami juga, seperti kalau di Blok M hari Rabu malam itu biasanya memang mereka datang keluarga, suami istri, ada yang bawa anak-anaknya. Mereka memang luangin waktu. Ya mungkin kebetulan karena kajian kami itu seminggu sekali, sepekan sekali, tapi bisa saja keluarga ini kalau sudah merasa ketagihan dengan ilmu, biasanya mereka akan menghadiri juga majelis-majelis ilmu yang lain. Tapi dijadikan sebagai program keluarga. Nah itu yang paling penting, ada program keluarga untuk kajian. Kalau bisa harian sangat ideal. Kalau nggak bisa harian, maka minimal beliau mengatakan adalah sepekan sekali, ya, atau seminggu sekali, itu minimal. Karena memang pondasi keimanan, kita kan kalau sudah punya iman itu ibu-ibu sekalian, kita bisa berubah total. Dari orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang yang pelit jadi dermawan, itu karena ilmu. Ya. Maaf, itu karena iman. Dan iman itu tidak bisa datang tanpa ilmu. Tidak mungkin ada iman tanpa ilmu. Jadi kalau orang mengkhayal tuh kalau misalnya tiba-tiba mau jadi orang soleh atau soleha tanpa pernah duduk di majelis ilmu, nggak mungkin. Makanya Nabi SAW menjadikan itulah pondasi awalnya mendatangkan keimanan. Di kota Madinah beliau mengkhususkan pada saat membangun masjid beliau dan rumah beliau, maka beliau lowongkan di belakang masjidnya itu ada satu tempat namanya Suffa. Ya, kalau pernah masuk di Raudhah, kalau sekarang itu begitu kita masuk di pintu Raudhah, maka di bagian belakang rumah Nabi ada kotak di situ. Ruangan cukup besar, kapasitasnya sekitar untuk 300 orang. Ya. Itu Nabi SAW khususkan untuk para penuntut ilmu. Beliau betul-betul memang peduli sekali dengan masalah ini. Dan beliau sangat gembira kalau kedatangan ada kaum muslimin yang ingin belajar. Setiap kali mereka datang, ya Rasulullah saya ingin belajar. Ada yang mengatakan saya tidak punya kemampuan misalnya. Maka Nabi SAW tanggung semuanya.
Ya, Nabi SAW tanggung tempat tinggal mereka, mereka boleh nginap situ, makan minumnya ditanggung. Dan mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi SAW karena tetangga dengan Nabi langsung. Dalam masjid tapi bagian belakang dan tetangga rumah Nabi SAW. Dan seringkali ashabus sufa ini atau orang-orang yang ada di sufa itulah orang yang ditemuin langsung oleh Nabi SAW di saat wahyu turun pertama kali. Karena mereka orang yang selalu standby di situ. Ya mirip kalau kita pesantren sekarang ya. Dan mereka standby, mereka tidak kerja apa-apa. Apalagi umumnya yang ada di ashabus sufa sekitar 300 orang sahabat itu orang-orang miskin. Jadi mereka tidak punya aktivitas di luar masjid ataupun tempat mereka yang sudah disiapkan oleh Nabi SAW. Sekaligus itu menjadi ajang kesempatan bagi sahabat-sahabat yang kaya untuk meraih pahala dari mereka. Jadi cukup banyak sahabat yang mengirim makanan, mengirim pakaian itu kepada ashabus sufa ini. Dan Nabi SAW sangat gembira. Setiap ada yang datang menuntut ilmu, beliau mengatakan, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Beliau selalu saja menyambut dengan sangat gembira. Di masa Nabi SAW, tingkatan-tingkatan penuntut ilmu berbeda-beda. Ya, tingkatan yang paling tinggi levelnya itu adalah yang memang mereka selalu tiap hari hanya menghabiskan belajar dari Nabi. Mereka nggak punya aktivitas lain. Mereka itulah yang ada di ashabus sufa itu, ya di belakang masjid Nabi. Jadi mereka betul-betul dari pagi sampai pagi lagi kerjanya cuma kayak di pesantren, duduk, tunggu, dengarkan hadis, bertanya pada Nabi gitu ya. Mereka memang itu pekerjaannya. Nah, level yang kedua adalah orang yang datang sholat 5 waktu bersama Nabi SAW, tapi mereka punya aktivitas yang lain. Seperti misalnya mereka tetap punya pekerjaan, ada di masa itu ada perkebunan, ada toko di pasar, mereka aktivitas gitu ya. Azan mereka ke masjid. Nah ini kalau kebetulan di masjid ada pertanyaan yang mereka tanya kepada Nabi langsung. Atau kalau Nabi pas sampaikan wahyu atau menyampaikan ilmu maka mereka duduk mendengarkan. Nah, tapi ini tidak standby seperti kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama betul-betul memang mereka tinggal di belakang rumah Nabi atau belakang masjid Nabi itu betul-betul standby 24 jam. Setiap saat kadang-kadang wahyu turun, Nabi langsung ketemu mereka dulu, lalu Nabi sampaikan ya kepada mereka. Nanti mereka lah yang menyebarkan kepada orang-orang lain. Nah ini contoh-contohnya kalau kita tahu namanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya Abu Hurairah, Anas bin Malik yang banyak meriwayatkan hadis. Ya mereka tuh rata-rata di posisi-posisi ini. Makanya tidak semua sahabat banyak meriwayatkan hadis. Orang-orang tertentu saja. Kemudian level yang ketiga penuntut ilmu di masa Nabi SAW adalah orang-orang yang datang, misalnya sepekan sekali, hanya datang Jumat saja. Mereka tinggal cukup jauh dari Masjid Nabawi, sehingga mereka hanya bisa meluangkan waktu karena aktivitas di luar Madinah atau di pinggiran kota Madinah, itu mereka hanya datang sholat Jumat bersama Nabi. Jadi dengerin khutbah, berarti kan ada ilmu juga di situ. Nah ini mereka datang cuma sepekan sekali. Level selanjutnya yang keempat adalah orang yang datang di saat dia ada waktu. Sebulan sekali dia sholat 5 waktu, dia sholat Jumat itu di perkampungannya dia. Ya. Karena dulu di masa Nabi SAW kalau kita gambarkan meja ini sebagai kota Madinah, itu banyak sekali suku-suku di dalam. Banyak suku-suku di dalam. Setiap suku itu punya masjid juga. Mereka punya komunitas. Jadi ada juga mereka sholat 5 waktu saja. Mereka tidak ke Masjid Nabawi. Nah ini kadang-kadang kapan ada waktu mereka rindu dengan Nabi. Mereka ingin sholat sama Nabi baru mereka datang. Kemudian yang terakhir level itu adalah orang yang datang sekali seumur hidup. Ada sebagian sahabat di masa itu mereka datang, mereka masuk Islam. Lalu kemudian mereka belajar dengan Nabi lalu mereka pulang ke kaumnya. Ya. Kalau pernah dengar namanya Abi Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini Abi Dzar Al-Ghifari, beliau masuk Islam di Mekah di tangan Nabi SAW, kemudian beliau pulang ke kaumnya. Langsung pulang ke kaumnya, nggak ketemu sama Nabi kecuali setelah sekian tahun. Nah tapi semua ini intinya mereka belajar ya. Tinggal ibu menyesuaikan kira-kira seperti apa. Tapi usahakan jangan lewat waktu-waktu kehidupan kita yang tidak menghadiri kajian ya. Dan alhamdulillah ini sering kami sampaikan, kalau mau mengikuti sekarang dengan di masa kita ini sangat mudah ya.
Ideal sekali karena media itu sangat mudah. Saya sarankan ibu-ibu download ceramah-ceramah di medsos kami itu, yang penting sudah melalui proses edit tentunya dan kami sudah angkat di media, silakan diambil, di-download, taruh di flash disk, dicolok di mobilnya misalnya. Jadi setiap saat bisa selalu mendengar ya, dan bisa continue. Apalagi memang kurikulum yang kami buat di media kami itu, terutama di playlist YouTube itu adalah kurikulum kuliah sebenarnya. Membedah buku, kayak buku ini, kita kan sudah berapa kali di kajian ini selesai buku ya. Habis buku satu kita ganti lagi buku yang kedua, buku yang ketiga. Sebenarnya itu kajiannya lengkap, sudah ada. Itu tinggal di-download, jadi setiap kali starter mobil atau ibu naik ke mobil, maka tinggal mendengarkan lanjutannya. Mungkin juga subhanallah bisa jadi penyebab hidayahnya supir, hidayahnya anak-anak, siapa saja tamu yang sedang ada di mobil gitu ya. Saya pernah diundang tablik akbar di Bali, kebetulan kepala panitianya seorang bapak yang sudah berumur gitu ya. Begitu dia starter mobil, subhanallah langsung ada ceramah saya. Bukan karena ceramah saya sebenarnya, cuma memang dia anaknya rupanya downloadkan di flash disk, kemudian dicolok di mobilnya, di medianya, kemudian setiap nyala nyambung ya. Dan ternyata itu karena continue, jadi misalnya dia cuma turun ke supermarket, dia turun ke masjid sholat, dia naik lagi nyambung lagi ceramah itu. Jadi kayak nyambung dia dalam keseharian, itu kan sangat baik ya, sangat positif. Jadi mau nggak mau karena sering diulangi maka akan banyak manfaatnya. Dan itu bisa di sini beliau mengatakan ragamkan, variasikan ya. Terkadang sirah nabawi, terkadang masalah fikih, terkadang masalah akidah, terkadang masalah adab. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT di playlist YouTube kami mendekati sekarang angka 50 kajian buku. Jadi bisa ibu download gratis, bisa belajar gitu kan. Misalnya dengan suami atau dengan anak-anak di rumah. Saya pernah kasih saran 1 jam sebelum tidur bisa dilowongin untuk mendengar kajian tersebut. Dan dikurikulumkan misalnya hari Senin belajar akidah. Kita ada bedah buku namanya Minhajul Muslim. Kurang lebih hampir 1000 lembar. Itu sudah dibedah semua kecuali bab warisan. Kemudian itu belajar akidah misalnya. Terus di situ juga sebenarnya di Minhajul Muslim ini kalau ibu mau fokus itu sudah sangat bagus sebenarnya karena dia ada bab akidah, ada bab adab, ada bab akhlak, ada bab fikih muamalah dan bab fikih ibadah dan fikih muamalah. Sebenarnya Minhajul Muslim itu satu buku sudah mewakili hampir semuanya ya. Makanya saya bahasakan itu adalah kamus Islam. Dengan izin Allah kita sudah membedah semuanya bab di situ. Kurang lebih 805, dia hampir 1000 lembar ya, tapi kita sudah bahas hampir 900 lembar. Sudah ada di YouTube, tinggal ditonton saja. Nah dikurikulumkan misalnya hari Senin dengar masalah akidah Minhajul Muslim. Hari Selasa mau dengar masalah fikih pun bisa lagi di Minhajul Muslim, tapi di bab fikihnya. Kita ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Kemudian hari Rabunya mau dengar tentang masalah adab dan tata krama misalnya budi pekerti, bab akhlak. Itu juga ada di Minhajul Muslim. Bab adab juga ada. Jadi ini sudah cukup bagus ya. Itu baru dari kami, belum dari teman-teman asatidah yang lain. Hafidhahumullah. Semoga Allah SWT mudahkan untuk itu tentunya. Jadi memang kajian ini penting. Dan saya kemarin kedatangan seorang ustadz. Saya tidak usah sebut nama beliau. Salah satu juga yang Masya Allah aktif di media ya. Tiba-tiba minta waktu. Anda mau ke Jakarta Ustadz, mau ketemu gitu. Baik silakan. Terus dia ingin membawa anaknya. Anaknya masih kecil. Kalau saya ingat anaknya itu mungkin 5 tahunan. Ya, mungkin maksimal 5 tahun mungkin. Saya tidak sempat tanya umurnya. Rupanya anak ini dia bilang, anak ingin bawa anak-anak Ustaz. Oh iya, fadal silakan saya bilang. Dia bilang, perlu sebagai informasi anak ini waktu dia sudah mulai kenal handphone, ya, itu daripada dia sibuk dengan hal-hal yang mungkin bisa membuat dia jauh dari agama, udah kita alihkan aja dia ke ceramah. Dan secara kebetulan ceramah antum yang dinonton. Jadi anak itu sudah berulang-ulang mendengar kajian sirah nabawi kami, kata ayahnya sampai dia hafal nama-namanya, dia hafal tempat-tempatnya, tahunnya. Itu sangat luar biasa gitu. Jadi kan manfaat yang sangat besar yang mungkin kita ini belajar sudah di umur-umur kita sekarang, mereka sudah bisa kuasai di umur masih kecil. Jadi jangan selalu menganggap anak kecil selalu aja kartun, selalu aja dikenal di alamnya. Enggak, biarkan mereka belajar ilmu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Madhab itu
Mereka justru hafal Quran di umur 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Mereka tuh memang sudah, kalau ditanya masalah hukum di umur-umur ini sudah pada tahu, sudah pada faham. Karena memang itu yang menjadi pola di dalam rumah yang dididik oleh orang tua mereka. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga jangan terus-menerus kita mewariskan kepada anak-anak kelalaian-kelalaian yang membuat sudah cukup kita dulu lah, gitu kan. Kira-kira apa manfaatnya mereka nonton Tom and Jerry misalnya? Gak ada kecuali hanya sekedar hiburan, tapi itu pun buruk sekali. Buruknya karena pasti berantem terus. Dari awal sampai akhir isinya berantem. Dan uniknya berantem itu tidak mati-mati kan gitu. Kepalanya dipukul, jatuh dari tangga, kena strum. Mungkin kita orang dewasa akan berpikir, oh itu kan kartun. Tapi anak-anak kita belum tentu. Kan gitu. Sebuah tontonan misalnya maaf ada adegan ciuman di situ. Kita mungkin orang dewasa kadang-kadang juga terpengaruh kalau kita memang nonton. Dan kalau misalnya kita pun berakal kita mengatakan oh itu tradisi mereka. Tapi kalau anak-anak kita beda. Mereka akan berpikir oh saya kalau besar saya harus seperti itu. Ya, anak kecil dan kemudian berpikir dia juga harus punya teman lawan jenis. Dia juga harus menciumnya seperti itu misalnya. Dan ini kan jadi masalah. Ya. Dan jangan selalu dianggap remeh terus. Biarkan mereka faham apa yang Allah perintahkan di masa kecil mereka. Demikian pula apa yang Allah haramkan. Ya. Sehingga betul-betul mereka bisa terdidik dari sisi agama walaupun mereka masih sangat kecil. Ya. Dan saya sudah bilang poin penting. Kita harus pahami kalau apa yang terjadi pada kita dulu hal-hal yang kurang ya. Misalnya kita belum bisa mengaji kecuali umur 20 atau 30 tahun. Mungkin tajwidnya sudah mulai bagus mungkin di umur 30 tahun, 40 tahun misalnya. Jangan anak-anak kita hal yang sama gitu. Ya sudahlah ibu juga begitu kok dulu. Enggak. Tutupi kekurangan kita justru dengan memperbaiki anak-anak tersebut. Ya. Itu poin penting yang harus kita garis bawahi di sini. Baik itu kurang lebih poin pertama dari 100 ide ini bagaimana menghidupkan kajian harian minimal pekanan. Variasikan. Dan sudah kami banyak tadi kasih ide-ide selain kita bisa kajian sendiri dengan keluarga atau kita keluar ke kajian bersama keluarga menjadikannya sebagai hiburan keluarga. Tidak selamanya harus masuk ke mall atau tempat main anak-anak. Bukan tidak boleh ya. Tetapi jadikan kajian itu adalah salah satu program hidup mereka. Sehingga mereka merasa hiburannya adalah kajian. Kemudian juga kalau tidak memungkinkan untuk kepala rumah tangga mengisi materi misalnya atau tidak memungkinkan keluar pun maka dijadwalkan ini tidak bisa dinegosiasi lagi yang terakhir dengarkan melalui media ya, minimal sehari 1 jam misalnya dan waktu yang terbaik adalah waktu-waktu lowong. Anak-anak itu terutama banyak sekali waktu lowong ya apalagi kalau belum sekolah itu banyak sekali waktu lowong di mana kita bisa mengisi dia dengan kajian-kajian tersebut. Baik, yang kedua dari ide dalam ilmu ini adalah menghafal Al-Quranul Karim. Yaitu dengan menentukan ayat atau beberapa ayat yang diberikan sebagai kewajiban pagi hari bagi anggota keluarga. Lalu waktu tasmi' itu memperdengarkan. Ya. Jadi maksudnya dia store, ibu dengar anaknya baca seperti apa ya. Itu tasmi' namanya. Ditentukan di antara mereka sesuai dengan keadaan mereka. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur, daw'uhu mithlu daw'i syams wa yuqsa walidayhi hullatani la yaqumu bihima ad-dunya." Fayakulan bima kusina hadha fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari, sangat terang. Kedua orang tuanya pun akan dipakaikan 2 pakaian kebesaran yang tak akan tertandingi oleh dunia seluruhnya.
Kedua orang tuanya akan berkata, apa yang menyebabkan kami diberikan pakaian seindah dan semewah ini? Maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, karena pengambilan atau penghafalan Al-Quran oleh anak-anak kalian. Ada footnote nomor 13 di bawah, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, jilid 1 halaman 568, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang sahih berdasarkan syarat Muslim, dan keduanya, maksudnya Bukhari Muslim, tidak meriwayatkannya. Disetujui kesahihannya oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi seorang ulama besar tentunya, yang memang juga meneliti hadis-hadis Nabi SAW.